Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all. Welcome to mata kuliah Bahasa Inggris untuk Matematika. Now we will talk about solid feature. In the previous meeting, you learned about plane feature. So now we will talk about three-dimensional feature that called solid feature. Sudah bisa menduga belum apa kira-kira makna dari solid feature? Kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang plane feature. Plane feature itu kan bangun datar. Nah, kira-kira apa pasangannya bangun datar? Nah, tentu ada yang bisa menebak ya. Nah, biasanya kalau udah ada bangun datar berarti temannya itu adalah bangun ruang. Nah, jadi betul sekali solid feature itu artinya adalah bangun ruang. Nah, learning objectives dari mata kuliah ini adalah memahami konsep geometri dalam bahasa Inggris dan juga practice speaking, writing, and listening to geometrical concepts in English. Jadi nanti kita akan mempelajari konsep geometri, yaitu yang dimaksud lebih spesifiknya kepada bangun ruang dan juga bagaimana cara mengucapkannya, menulisnya, dan mendengar istilah konsep dari bangun ruang tersebut. Nah, biasanya kita seringkali menemukan bentuk-bentuk representasi dari bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pada dunia nyata mungkin teman-teman tidak menyadari, coba dicek di sekelilingnya apakah teman-teman bisa menemukan bentuk-bentuk bangun ruang. Nah, mungkin yang paling dekat misalkan ada botol minum, nah itu sudah seperti bangun ruang bentuk tabung, atau misalkan sedang melihat suatu kotak paket itu biasanya bentuknya kalau nggak kubus biasanya bentuknya box berupa rectangular, itu prisma segi 4 ya. Baik, nah di sini berikutnya setelah teman-teman melihat ada bangun ruang apa aja di sekitarnya, nah mari kita belajar bahasa Inggris dari bangun ruang tersebut. Nah ini kalau teman-teman lihat, what are these shapes? Ada beberapa shapes di sini. The first shapes is square, yaitu segi 4 atau persegi. Yang kedua circle, yang ketiga triangle, and the last one adalah rectangle atau persegi panjang. Nah, kira-kira ada berapa sisi setiap bangun datar tersebut yang ada di setiap bangun? Ada berapa sisi persegi, ada berapa sisi lingkaran, ada berapa sisi segitiga, ada berapa sisi persegi panjang. Nah, tentunya ini sudah didiskusikan di pertemuan sebelumnya. Dan ada berapa banyak titik sudut? How many points do each have and how many sides do each have? Sides berarti berapa sisi dan how many points? Points ini berarti yang dimaksud adalah titik sudut. Apakah semuanya memiliki keempat bangun di atas semuanya memiliki titik sudut? Apakah semuanya memiliki sisi? Nah, bisa direfleksikan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu plane feature. Nah, sekarang kita beralih ke solid feature. Jadi, sebenarnya solid feature itu adalah gabungan dari beberapa plane feature. Jadi, ini ada gabungan dari beberapa bangun datar sehingga dia nanti disebut bangun tiga dimensi. A solid feature is a three-dimensional feature. Jadi dia bangun 3 dimensi. Three-dimensional itu maksudnya apa? Jadi 3 dimensi itu maksudnya dia memiliki ukuran length, width, and height. Jadi punya panjang, lebar, dan juga tinggi. Length itu panjang, width-nya itu adalah lebar, dan height-nya itu adalah tinggi. Ini ada beberapa contoh dari solid features. Yang pertama adalah cube, kubus. Yang kedua sphere, bola. Yang ketiga triangular prism. Jadi ini adalah prisma segitiga yang
sisi alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Kemudian ada triangular pyramid. Jadi ini piramid dengan alas segitiga. Kemudian ada piramid square pyramid. Jadi ada piramida dengan, atau piramida kita sebutnya juga limas ya. Limas segi 4. Tadi kalau triangular pyramid berarti 5 segitiga. Nah, berikutnya ada silinder atau tabung. Berikutnya ada rectangular prism atau prisma persegi panjang. Berikutnya adalah cone. Cone itu kerucut. Jadi itu adalah beberapa contoh dari solid figure. Jadi itu adalah istilah-istilah bahasa Inggris dari beberapa bangun ruang. Jadi ada beberapa bagian dari solid figure. Jadi what are the parts of solid figure? The first one is the face. Nah, face is flat surface of a solid figure. Jadi kalau diperhatikan ini adalah sisinya dari kubus. Nah, yang ini adalah dari prisma persegi panjang. Jadi bangun datar yang membentuk bangun ruang tersebut itu adalah face dari solid figure. It's similar to cone. Cone, alasnya dia juga bisa disebut sebagai face karena dia flat surface. Jadi yang flat itu hanya sisi alasnya, sehingga kita bisa sebutnya face. And the next one, face can be in different shapes. Solid figures can be made with more than one shape. So can you guess what are the solid figures that has different shapes? Jadi coba kalian tebak kira-kira ada nggak solid figure yang atau bangun ruang yang bentuk sisinya itu berbeda. Faces can be in different shapes. Nah, silahkan kalian coba diskusikan bersama teman-temannya. Dan bisa direfleksikan dengan melihat atau merujuk pada berbagai sumber. So, the first one is you should looking for is the all solid figures only has one faces that shapes the figure. Jadi, apakah hanya ada satu bentuk atau bangun datar yang membentuk suatu bangun ruang? The next one is apakah semua bangun ruang itu tidak mempunyai, ada yang nggak punya faces? Okay. Just take a look this fair. Can we collect faces? So you should, jadi coba refleksikan juga apakah bola itu dia bisa disebut faces. And the next one, it's about the edge. What is the edge? The edge is the line segment where two faces of solid figure meet. Jadi edge itu kalau dalam bahasa Indonesia kita sering bilangnya itu rusuk. Nah, rusuk ini adalah segmen garis yang berada di antara dua faces atau dua sisi dari solid figure. Nah, ini adalah edge dari kubus. Jadi ada berapa rusuk dari kubus? Can you guess it? Or can you count it? Jadi bisa Anda hitung dan juga Anda tebak ya. Kira-kira berapa jumlah rusuk kubus? Apakah masih ingat? The next one we talk about vertex. Vertex is the point where three or more edges of a solid figure meet. The vertex is sometimes called a corner. Biasanya vertex juga disebut a corner. Nah, vertex ini kalau kita sebutnya adalah titik sudut
Nah, ini biasanya adalah satu titik di mana ada merupakan tempat bertemunya 3 rusuk. Jadi kalau kita perhatikan ketika ada 3 rusuk bertemu itu biasanya dia memiliki titik temunya itu berupa titik sudut. And what are the parts of a solid feature? We can call it base. Base itu sisi alas. Jadi the face of a solid feature by which the feature is named. Jadi di sini kalau ada 5 segi 4 or square pyramid, jadi di sini kita sebut sisi alasnya itu dengan base. Jadi base itu adalah sisi alas. Nah, ini biasanya base ini nanti juga menentukan nama dari bangun ruang tersebut, sama seperti pyramid. Pyramid, jadi kalau sisi alasnya itu segi 4 atau persegi kita sebutnya square pyramid. Kalau sisi alasnya segitiga berarti triangular pyramid. Jadi ini mempengaruhi nama dari solid feature yang akan kita bahas. Nah, kemudian di apex itu adalah titik puncak dari solid feature. Nah, itu adalah beberapa solid feature and parts of a solid feature. So we have learned about base, we have learned about vertex, we have learned about edge, and we have learned about faces. So the last one, you should looking for the building that or something that contain solid feature in your town or in your region. Jadi tugas yang terakhir, maksud saya di sini adalah tugas dari video ini adalah teman-teman harus mencari bangunan atau sesuatu yang berkaitan atau bentuknya itu merupakan bagian dari bangun ruang. Seperti halnya di sini ada yang saya tampilkan, di situ ada kalau di Jember itu namanya adalah Masjid Cengho Jember. Nah, di situ sebenarnya tidak hanya solid feature, tapi plain feature juga banyak sekali. Sekali kita melihat itu, we can found circle, we can found cylinder, and etc. Jadi sebenarnya banyak sekali kalau kita mengamati secara langsung. Nah, tugasnya adalah cari dan sebutkan bangun ruang apa saja yang kalian temukan di bangunan tersebut. Kemudian dideskripsikan dalam bahasa Inggris, istilahnya apa bangun ruang yang kalian sebut tadi. Kemudian perlu dideskripsikan juga nama bangunannya dan di daerah mana bangunan tersebut. Seperti itu. Nanti ketika sudah selesai tugasnya, you should upload it in a study. Jadi tugasnya harus diupload di a study. Okay, I think it's enough about solid feature. See you on next course. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.